أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita fahami bersama bahwa di antara kewajiban kita kepada Al-Qur'an adalah membacanya dengan tartil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil yang barusan saya baca, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Ali bin Abi Thalib menyebutkan di dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud dengan at-tartil adalah mampu mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran dan mengetahui tempat-tempat pemberhentiannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami persembahkan kepada Anda semua sebuah program yang mempermudah kaum muslimin di dalam mempelajari Al-Quran, khususnya bagaimana membaca Al-Quran dengan tartil. Program tahsin ini kami persembahkan dalam bentuk tahapan-tahapan. Secara garis besar, tahapan perbaikan di dalam VCD ini meliputi 4 tahapan. Yang pertama adalah dasar-dasar tahsin. Yang kedua, pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Yang ketiga, penyempurnaan yang di dalamnya berisi hukum-hukum tajwid. Dan yang keempat adalah pengucapan ayat-ayat gharibah di dalam Al-Quran. Tahapan pertama adalah dasar-dasar tahsin. Di dalam tahapan pertama ini, kita memperbaiki kesalahan-kesalahan umum yang sering dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Kesalahan meliputi 4 hal yang sering kali dilakukan secara berulang-ulang. Yang pertama, kesalahan pada pengucapan mad asli yang sering diucapkan dengan harokat yang tidak tepat. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan kalimat tani. Secara hukum, tani harus dibaca dengan 2 harokat. Tapi seringkali kita ucapkan melebihi dari kadar 2 harokat. Atau mungkin kita masih ingat bagaimana kita belajar Al-Quran sejak kita kecil dengan sebuah irama yang seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kesalahan pertama. Oleh karena itu, di dalam program tahsin pada tahapan pertama ini, kita memperbaiki kesalahan tanda-tanda panjang, memperbaiki mad asli yang sering kali kepanjangan. Caranya, setiap menemukan tanda panjang, maka suara kita diayun supaya tidak kepanjangan. Contoh, a'udzu billahi minasyaitani. Jadi
ketika kita menemukan tanda panjang, suara kita tidak lurus, tidak a'udzu billahi, tetapi coba suara kita diayunkan sehingga tidak melebihi kadar 2 harokat. Untuk itu akan kami praktekkan bersama teman-teman kami yang hadir di sini di dalam surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita tidak boleh membaca Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, jadi ketika mengucapkan a di sana kepanjangan. Kita lanjutkan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian tahapan pertama pada poin pertama, membaca tanda panjang atau mad asli dengan harokat yang tepat. Sekali lagi diingat baik-baik, setiap kita membaca Al-Quran kemudian ditemukan tanda panjang, maka suara kita diayun tidak boleh kepanjangan, kecuali kalau setelah tanda-tanda panjang kita menemukan 3 huruf. Yang pertama, setelah tanda panjang diikuti oleh huruf hamzah. Kemudian yang kedua, setelah tanda panjang diikuti oleh huruf yang sukun. Dan yang ketiga, setelah tanda panjang diikuti oleh huruf yang bertasydid. Contoh, tanda panjang yang diikuti oleh hamzah. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, tanda panjang diikuti oleh huruf sukun atau disukunkan. Contoh, al-ana, atau bisa di akhir-akhir kalimat Rabbil alamin. Jadi mi dibaca panjang karena kita menemukan huruf sukun. Yang ketiga, tanda panjang diikuti oleh huruf tasydid. Contoh, al-haqqah, atau kalau dalam surat Al-Fatihah waladdallin. Dha dibaca panjang, suaranya tidak diayunkan karena setelah tanda panjang diikuti oleh huruf yang bertasydid. Yang kedua pada tahapan pertama adalah kesalahan pada gunnah. Seringkali gunnah pengucapannya tergesa-gesa. Oleh karena itu, cara memperbaikinya, ingat baik-baik, setiap kita menemukan nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan ba, tahan suaranya, tidak boleh tergesa-gesa.
Sekali lagi, ingat betul kaidah ini, dihafalkan. Setiap menemukan nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan ba, tahan suaranya, tidak boleh tergesa-gesa. Contoh, tarmihim bihijaratim min sijil. Kita tidak boleh membaca seperti ini. Tarmihim bihijaratim min sijil. Di sana ada mim mati ketemu ba, kemudian ada nun mati, kemudian ada mim tasydid yang dibaca secara tergesa-gesa. Kita perhatikan atau kita praktekkan di dalam surat Al-Fil dan surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل. ترميهم بحجارة من سجيل. ترميهم بحجارة من سجيل. Jadi tidak boleh baca tarmihim bihijaratim min sijil, tapi ditahan suaranya, tidak tergesa-gesa. Tarmihim bihijaratim min sijil. Silakan. ترميهم بحجارة من سجيل. فجعلهم كعصف مأكول. فجعلهم كعصف مأكول. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Tidak boleh dibaca Qul a'udzu birabbin nas, tetapi ditahan suaranya ketika mengucapkan nun tasydid seperti ini. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Poin ketiga pada tahapan pertama adalah kesalahan di dalam mengucapkan vokal, yaitu huruf fathah yang sering tidak jelas pengucapan vokal A-nya. Contoh, a'udzu
sering dibaca a'udzu. Huruf A misalkan dibaca jadi atau kasrah huruf I dibaca dengan seperti kalimat ara'aita seringkali dibaca menjadi ara'aita, atau kalimat au kasayyibim sering dibaca menjadi au kasayyibim, sehingga ingat baik-baik, poin ketiga pada tahapan pertama adalah menyempurnakan vokal ketika kita membaca Al-Quran. Caranya, ketika kita membaca huruf yang berharokat fathah, maka kaidahnya adalah fathul fammi fathan tamam. Buka rongga mulut kita dengan bukaan yang sempurna. Contoh, ba, ta, la. Tidak dibaca ba, ta, la. Atau ketika mengucapkan huruf dhammah, maka kaidahnya adalah dhammus syafataini dhamman muhkaman. Dimonyongkan kedua bibir kita dengan monyong yang sempurna. Tidak diucapkan yadkhuluna, tidak dibaca yadkhuluna. Atau a'udzu, tidak dibaca a'udzu. Itu poin ketiga pada tahapan pertama. Poin keempat pada tahapan pertama adalah kesalahan di dalam mengucapkan huruf-huruf yang sukun. Di antara kesalahan yang sering terjadi, seringkali ketika seorang membaca huruf sukun, terdengar suara pantulan atau yang sering disebut dengan istilah qalqalah. Contoh, ghairil maghdubi alaihim. Kalimat maghdu yang semestinya tidak mantul sering dibaca dengan mantul, maghdu. Atau kalimat fi tadlil seringkali dibaca fi tadlil, fi tadlil. Oleh karena itu, ingat baik-baik, setiap menemukan huruf sukun, suara kita harus mengalir dengan lembut, tidak boleh mantul, kecuali 5 huruf saja. Pertama, huruf ba, kedua huruf ja, ketiga huruf da, keempat huruf to, dan kelima huruf qa. Sehingga sering untuk memudahkan kelima huruf qalqalah ini disingkat menjadi sebuah kalimat yang mudah diingat, baju di toko. Tahapan kedua adalah pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Kaidahnya, seseorang dikatakan fasih di dalam mengucapkan huruf hijaiyah ketika dia mampu mengucapkan setiap huruf sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat yang dimilikinya. Mari kita latih bersama pengucapan huruf dari A sampai Ya dan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf-huruf tersebut. Yang pertama adalah huruf A. Makhraj ketika mengucapkan huruf A berada pada tenggorokan yang terjauh. A, I, U, Ba. Perhatikan. A, I, U, Ba. Perhatikan latihan berikut ini. A, I, U, Ba. U, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Kesalahan pada huruf A biasanya sering terjadi ketika bertemu dengan huruf Ain, sehingga antara huruf Hamzah dengan A seringkali saling mempengaruhi. Contoh, a'udzu yang mestinya dibaca A berubah menjadi a'udzu. Tidak boleh a'u tetapi a'udzu.
Tidak dibaca an'amta, akan tetapi an'amta. Tidak an'amta, tapi an'amta. Yang kedua, huruf ba. Huruf ba dikeluarkan dengan cara merapatkan kedua bibir kita. Ba, bi, bu. Ketika mati, maka terdengar suara pantulan. Bab. Kesalahan sering terjadi, seringkali ba lupa untuk dipantulkan suaranya. Perhatikan latihan berikut ini. Babi bu bab, bu bam bani bab naminal mubni mabi bam bani ba. Berikutnya huruf ta. Keluar dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan gusi-gusi gigi seri bagian atas. Ta. Kemudian huruf ta ketika diucapkan terdengar ada nafas yang mengalir, atau dalam ilmu tajwid disebut dengan sifat al-hamas. Perhatikan, ta, ti, tu, bat. Tidak boleh membaca huruf ta misalkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gigi kita. Ta, ti, tu, bat. Itu kesalahan pertama. Yang kedua, nafasnya tidak mengalir. Bat, ta, bat. Mestinya ta, bat, tab, bat. Perhatikan latihan di dalam irama berikut. Tati tubat tutan tanitat naminal mutnimati tan tanita. Berikutnya huruf sa. Sa dikeluarkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Diucapkan dengan suara dan nafas yang terdengar mengalir. Sa, si, su, bas. Biasanya huruf sa terjadi kesalahan pada suara yang tidak mengalir. Jadi sekedar nafas yang mengalir. Sa, si, su, bas, atau lidah yang keluar terlalu panjang. Sa. Jadi yang tepat adalah ujung lidah disentuhkan dengan dinding dua gigi seri bagian atas. Sa, si, su, bas. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas. Susan sanisas naminal muslimasi san sanisa. Selanjutnya adalah huruf ja. Dikeluarkan dengan menyentuhkan tengah-tengah lidah dengan langit-langit. Ja, ji, ju, baj. Kesalahan yang sering muncul ketika mengucapkan huruf ja adalah mengalirnya nafas. Ja. Ada nafas yang mengalir. Ja. Ci, cu, baj. Padahal kalau kita melihat sifat yang dimiliki huruf ja, dia tidak boleh mengalir nafas. Karena sifatnya al-jahar, lawan dari al-hamas. Bisa Anda perhatikan buku pedoman tahsin yang telah kami susun. Ja, ji, ju, baj. Perhatikan latihan berikut. Ja, ji, ju, baj. Ju, jan, jani, jajna, minal, mujani, maji, jan, jani, ja. Berikutnya adalah huruf ha. Huruf ha dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan. Tengah-tengah tenggorokan. Ha, hi,
hu, bah. Kesalahan yang paling sering ketika mengucapkan huruf ha adalah seringkali terpengaruh dengan huruf ha. Perhatikan latihan berikut ini. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hahna, minal, muhni, mahi, han, hani, ha. Selanjutnya adalah huruf kha. Kha dikeluarkan dari pangkal tenggorokan. Kha, pangkal tenggorokan, diucapkan dengan mengalir nafas. Atau lebih praktisnya, pengucapan huruf kha persis terdengar seperti orang yang tidur dalam keadaan mengorok. Kha, khi, khu, bakh, kha. Demikian. Perhatikan latihan berikut ini. Kha, khi, khu, bakh. Khu, khan, khani, khakhna, minal, mukhni, makhi, khan, khani, kha. Kesalahan berikutnya pada huruf kha adalah suara yang tidak menebal. Padahal huruf kha memiliki sifat al-isti'la. Ada sebuah kaidah, kulul musta'la al-mufakhamah. Semua huruf yang memiliki sifat al-isti'la mesti diucapkan dengan suara yang tebal. Perhatikan, diucapkan dengan suara yang tebal. Bauh, tidak bah, tapi bauh. Aukha, tidak akha. Kha, khi, khu, bauh, tidak kha, khi, khu, bah, tapi bauh, menebal suaranya. Selanjutnya pengucapan huruf da. Da diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah kita dengan bagian gusi-gusi dua gigi seri bagian atas. Da. Nah, kesalahan yang sering dilakukan adalah menyentuhkan ujung lidah dengan langit-langit. Da. Kemudian kesalahan berikutnya yang sering muncul adalah melupakan sifat qalqalah yang dimiliki oleh huruf da. Perhatikan contoh berikut ini. Dadi, du, bad, du, dan, dani, dadna, minal, mudni, madi, dan, dani, da. Selanjutnya huruf dha diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding dua gigi seri bagian atas seperti kita mengucapkan huruf tha. Ujung lidah boleh ditampakkan ataupun tidak nampak. Perhatikan latihan berikut ini. Dzadzi, dzubad, dzudan, dzani, dzadna, minal, mudni, madzidan, dzanidza. Kesalahan berikutnya yang suka terjadi ketika mengucapkan huruf dha adalah suara yang seringkali tertahan ketika diucapkan dalam keadaan sukun, atau suara seringkali dipantulkan. Contohnya, wa id qala, atau kesalahan kedua, wa id qala. Yang tepat adalah suara dialirkan dengan lembut. Wa id qala, tidak wa id qala atau wa id qala. Yadzakkar, tidak yadzakkar. Yadzakkar. Berikutnya adalah huruf ra. Diucapkan dengan menyentuhkan punggung lidah dengan langit-langit. Ra, ri, ru, bar. Perhatikan latihan berikut. Ra, ri, ru, bar. Ru, rar, rani, rarna, minal, murni, mari, rar, rani, ra. Selanjutnya huruf za.
diucapkan dengan cara ujung lidah kita berada di antara dua gigi seri bagian atas dan bagian bawah. Za menyerupai dengan pengucapan huruf Z di dalam huruf Latin. Tetapi ingat, huruf za bersifat al-jahr. Artinya, ketika kita mengucapkan huruf za, suara kita mengalir, akan tetapi nafas tidak boleh mengalir. Contoh yang salah seperti ini, za, zi, zu. Seharusnya nafasnya tidak mengalir. Za, zi, zu, baz. Perhatikan latihan berikut ini. Za, zi, zu, baz. Zu, zan, zani, zazna, minal muzni, mazi, zan, zani, za. Berikutnya huruf sa diucapkan sebagaimana kita mengucapkan huruf sa, yaitu ujung lidah di antara dua gigi seri kita. Sa, si, su. Di antara sifat yang menonjol ketika kita mengucapkan huruf sa atau huruf sin adalah sifat as-safir, di mana ketika kita mengucapkan huruf sa ada suara tambahan yang menyerupai dengan suara belalang. Sa, si, su. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas. Susan, sani, sasna, minal musni, masisan, sanisa. Berikutnya huruf sya. Sya dikeluarkan dengan cara mengangkat tengah lidah kita ke langit-langit. Asya. Dan sifat yang dimiliki oleh huruf sya yang paling nampak adalah apa yang disebut dengan sifat at-tafashi, yaitu menyebarnya angin di dalam mulut kita. Asya, asyi, asyu. Perhatikan latihan berikut ini. Syashi, syubash, syushan, shani, shashna, minal mushni, mashishan, shanisha. Selanjutnya adalah huruf sa. Huruf sa sama seperti huruf sin dan huruf za, yaitu lidah berada di antara dua gigi seri. As-sa. Untuk memudahkan pengucapan huruf sa, perhatikan sifat as-safir yang dimiliki oleh huruf sa, yaitu suara tambahan yang terdengar menyerupai dengan suara angsa. As-sa, as-sa, as-si, as-su, as. Ya, jadi terdengar seperti ada suara angsa. As, 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 as. Perhatikan latihan berikut ini. Sa, si, su, bas. Susan, sani, sasna, minal musni, masisan, sanisa. Dan ingat, ketika kita mengucapkan huruf fathah, maka bibir kita tidak boleh diucapkan dengan monyong atau dikumpulkan ke depan. So, satu hal yang mesti kita ingat, setiap mengucapkan huruf fathah maka dibuka rongga mulutnya dengan sempurna. So, tidak ada huruf fathah yang diucapkan dengan cara memonyongkan dua bibir kita. So, so, termasuk huruf ra diucapkan dengan membuka rongga mulut kita. Ra tidak ro atau do, terbuka rongga mulut kita. Selanjutnya huruf do diucapkan dengan menyentuhkan sisi lidah kita dengan geraham-geraham atas. Boleh salah satu sisi
disentuhkan dengan salah satu geraham atas kita, atau boleh juga menyentuhkan dua sisi lidah kita dengan dua geraham atas kita. Allah. Di antara sifat yang menonjol pada pengucapan huruf dha adalah sifat al-istitalah, yaitu suara kita memanjang dan terdengar lembut suaranya ketika diucapkan. Tidak diucapkan seperti ini, ad-do, fi tadlil, tapi diucapkan dengan suara yang lembut, memanjang suara kita. Fi tadlil wa tawha, bo, li, lu, baw. Tidak diucapkan do, di, du, tapi lo. Diucapkan dengan menyentuhkan dua sisi lidah kita dengan geraham-geraham atas. Allah, alli, allu. Perhatikan latihan berikut ini. Dhadidu baw, Dudan dhanidhan minal mudlima dhidan dhanidha. Selanjutnya huruf to. To diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan gusi-gusi dua gigi seri bagian atas. Sifat yang dimiliki oleh huruf to yang mesti nampak ketika kita ucapkan adalah sifat al-isti'la dan sifat al-itbaq. Sehingga dengan dua sifat ini, maka ketika to diucapkan, suara kita terdengar menebal. To, ti, tu, balto. Dan ingat, dalam posisi sukun, to memiliki sifat qalqalah, sehingga suaranya masih terdengar mantul. Perhatikan latihan berikut ini. To, ti, tu, balto. Tu, tau, tani, tau, naminal mutani, mati, tau, tani, tau. Selanjutnya, pengucapan huruf dha. Diucapkan dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dua gigi seri bagian atas, sebagaimana kita mengucapkan huruf dha. Yang membedakannya adalah dha memiliki sifat al-isti'la dan sifat al-itbaq yang tidak dimiliki oleh huruf dha, sehingga dha terdengar lebih tipis dibandingkan dengan dha. Dha, dha, dhi, 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 dhi. Si lidah kita, posisi lidah berada di atas. Perhatikan latihan berikut ini. Dhadhidu bal, dhudan dhanidhan mim, dhimadhidan dhanidha. Selanjutnya, pengucapan huruf a dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan seperti kita mengucapkan huruf h. A, i, u, ba. Kesalahan sering muncul. Huruf ain seringkali diucapkan dengan suara memasuki hidung. A, i. Tidak i, tapi i. A, i, u, ba. Perhatikan latihan berikut ini. A, i, u, ba. An, ani, a'na, minal mu'ni, ma'i, an, ani, a. Kemudian perhatikan ketika huruf ain disukun, maka suara kita tidak boleh mati. Contoh, iyyaka na'budu, bukan kana budu, tetapi agak ditekan sedikit, kana budu, iyyaka na'budu. Itu pengucapan huruf ain. Yang selanjutnya adalah huruf gha. Diucapkan seperti kita mengucapkan huruf kha, yaitu diucapkan dari pangkal tenggorokan kita.
Yang membedakannya adalah kha mengalir nafas dan gha tidak mengalir nafas. Dan keduanya memiliki persamaan, yaitu memiliki sifat al-isti'la. Sehingga kedua huruf tersebut ketika diucapkan, suara kita mesti terdengar menebal. Gha, ri, ru, bal. Perhatikan posisi mulut kita ketika mengucapkan dalam keadaan fathah, tidak dimonyongkan wo, tapi terbuka ra, ri, ru. Ketika dhammah baru bibir kita dimonyongkan sehingga keluar vokal u dengan sempurna. Ru, ra, ri, ru, bal. Perhatikan, tidak bal, tetapi menebal. Bal, al, dan diucapkan dengan suara yang lembut. Al. Perhatikan latihan berikut ini. Ri, ru, bal. Rugan gani gagna minal mughni maghigan gani gha. Berikutnya pengucapan huruf fa diucapkan dengan menyentuhkan ujung dua gigi seri kita bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Fa. Seperti kita mengucapkan huruf F di dalam huruf Latin. Fa, fi, fu, baf. Suara dan angin mesti keluar dengan lembut. Perhatikan latihan berikut ini. Fa, fi, fu, baf. Fu, fan, fani, fafna, minal mufni, ma, fi, fan, fani, fa. Berikutnya pengucapan huruf qa. Huruf qaf diucapkan dengan cara menyentuhkan pangkal lidah kita dengan langit-langit bagian belakang. Qa, qi, qu, balq. Diucapkan dengan suara yang tebal dan dalam posisi sukun, maka terdengar pantulan suara. Balq. Perhatikan latihan berikut ini. Qa, qi, qu, balq. Qaniqaqna minal muqni maqiqaqaniqa. Selanjutnya huruf K diucapkan dengan mengangkat pangkal lidah kita ke posisi di depan huruf Qaf. K diucapkan dengan mengalirkan nafas kita. K, ki, ku, bak. Terdengar ada suara yang atau nafas yang mengalir. Ka, ki, ku, bak. Perhatikan latihan berikut ini. Ka, ki, ku, bak. Ku, kan, kanikak, naminal mukni, maki, kan, kanika. Selanjutnya huruf la diucapkan dengan mengangkat ujung lidah kita dengan disentuhkan dengan langit-langit di depan pengucapan huruf ra. La, li, lu, bal. Perhatikan latihan berikut ini. La, li, lu, bal. Lu, lallani, lalna, minal mulni, mali, lallani, la. Selanjutnya huruf ma diucapkan dengan cara merapatkan dua bibir. Ma, mi, mu, bab. Perhatikan latihan berikut ini. Ma, mi, mu, bab. Mu, mam, mani, mamna, minal mumni, mami, mam, mani, ma. Huruf na. Caranya menyentuhkan ujung lidah kita di antara posisi ro dengan la. Na. Perhatikan latihan berikut ini. Nani, nuban, nunan, naninan, naminal munni, maninan, nanina. Selanjutnya huruf wa diucapkan dengan cara
memonyongkan dua bibir kita. Wa, wi, u, bau. Perhatikan latihan berikut ini. Wa, wi, wu, bau. Waw, wani, wawna minal muni, mawi, waw, wani, wa. Selanjutnya huruf H dikeluarkan dari tenggorokan yang terjauh, sama seperti kita mengucapkan huruf A. Ha, hahi, hubah, huhan, hanihah, naminal muhni, mahihan, haniha. Perhatikan, huruf H seringkali diucapkan dari dada. Ha. Ingat, di dalam makharijul huruf kita tidak mengenal pengucapan huruf-huruf dada. Tidak ha, tetapi ha. Tidak ihdina, akan tetapi ihdina. Selanjutnya setelah huruf H adalah huruf Ya. Ya, yi, yu, bai. Perhatikan latihan berikut ini. Ya, yi, yu, bai. Yu, yai, yani, yaina, minal muini, mayi, yai, yani, ya. Demikian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, latihan kita pada tahapan kedua. Merupakan penyempurnaan dari poin-poin pada tahapan pertama. Di antaranya adalah menyempurnakan pengucapan nun mati dan tanwin. Secara hukum, nun mati dan tanwin terbagi menjadi 4, yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nun mati atau tanwin dibaca dengan idhar ketika bertemu dengan huruf A, H, A, Kha, dan Ga. Caranya, nun mati atau tanwin dibaca secara jelas. Contohnya, man aman, minhum, an'amta. Satu hal yang mesti dihindari ketika membaca idhar adalah mengucapkan nun mati dengan suara yang mantul. Contohnya, an'amta, fasayunghidun, fasayunghi, dzalika liman kha, liman kha. Mestinya dzalika liman kha, man kha. Tidak dibaca dengan man kha, suara yang dipantulkan. Yang berikutnya adalah idgham, di mana nun mati atau tanwin dibaca lebur dengan huruf berikutnya. Idgham terbagi 2, ada yang harus disertai dengan gunnah atau sering disebut dengan idgham bi gunnah atau idgham ma'al gunnah, dan ada idgham yang tidak disertai dengan gunnah, yaitu ketika bertemu dengan la dan ra, maka nun mati tanwin tidak perlu digunakan. Sementara ketika bertemu dengan 4 huruf ya, nun, mim, dan waw, maka nun mati atau tanwin digunakan. Ditahan, tidak boleh tergesa-gesa, dan dimasukkan ke hidung. Contohnya, faman ya'mal. Jadi yang pertama mesti ditahan, tidak boleh tergesa-gesa. Kemudian yang kedua, masukkan ke hidung, karena gunnah tempat keluarnya adalah al-khayshum atau rongga hidung. Jadi tidak dibaca seperti ini, faman ya'mal, faman ya'. Sudah betul ditahan, tetapi satu kekurangannya, tidak masuk ke hidung. Faman ya'mal, mestinya faman
ya'mal mithqala dzarratin khairan, tidak khairan yarah. Sementara kalau idgham bila gunnah, nun mati tanwin dimasukkan pada huruf lam dan ra yang di hadapannya tanpa harus ditahan. Contohnya, wa allaw istaqamu, tidak perlu wa allawis, langsung wa allawis. Atau kalimat min ra, tidak perlu dibaca mirabbihim, dibaca cukup mirabbihim. Selanjutnya iqlab, yaitu nun mati atau tanwin diikuti oleh huruf ba, di mana nun mati dan tanwin dirubah menjadi huruf mim. Ditahan suaranya, tidak boleh tergesa-gesa, kemudian diucapkan mim dengan cara yang samar. Caranya, ketika mengucapkan huruf mim, kedua bibir kita agak sedikit direnggangkan, tidak sempurna rapat. Contohnya, mim ba'di, tidak dibaca mim ba'di atau mim dengan menyempurnakan mim. Tetapi sepakat para ulama bahwa iqlab disertai dengan samar, disertai dengan ikhfa. Mim ba'di anba'ahum. Demikian. Dan yang terakhir adalah ikhfa, yaitu nun mati dan tanwin diikuti oleh huruf-huruf selain huruf halqiyah, yaitu huruf a, ha, a, ha, kha, gha, kemudian huruf ba dan huruf yarmaluna, ya, ra, lam, mim, waw, dan nun. Kesalahan yang sering dilakukan pada ikhfa adalah seringkali menyamakan bahwa ikhfa itu adalah pengucapan eng. Padahal secara bahasa ikhfa artinya menutupi. Jadi ketika kita mengucapkan nun mati dan tanwin, posisi makhraj sudah menutupi atau masuk pada huruf yang sedang kita hadapi. Contohnya, ketika nun mati tanwin bertemu dengan huruf fa, maka posisi makhraj sudah berada pada huruf fa. Ditahan, pertama tidak boleh tergesa-gesa, ingat. Kemudian yang kedua dimasukkan ke hidung suaranya, dan yang ketiga nun mati tanwin ketika digunakan posisi makhraj sudah berada pada huruf fa. Contoh, anfa. Jadi tidak angfa, tetapi anfa. Ketemu dengan ta misalkan, tidak dibaca antum, tetapi posisi lidah sudah berada pada makhraj huruf ta. Antum, wala antum. Dan ada satu hal yang mesti diperhatikan di dalam bab ikhfa ini adalah nun mati tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la yang dibaca dengan ikhfa, yaitu nun mati tanwin bertemu dengan qaf, sad, dad, ta, kemudian terakhir dha. Ketika nun mati tanwin bertemu dengan 5 huruf tadi, maka harus terdengar suara gunnah yang menebal atau disebut dengan tafkhimul gunnah. Contoh, nun mati ketemu dengan qaf, anqadhahrak, tidak dibaca anqadha, tidak anqa, tapi anqadhahrak, anqa. Atau misalkan nun mati tanwin ketemu dengan huruf sa, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Bahkan dalam ayat yang barusan saya baca, di sana ada 3 ikhfa, nun mati ketemu dengan sin, kedua nun mati ketemu sa, kemudian terakhir ketemu dengan kaf.
Perhatikan ketiga ikhfa ini memiliki suara yang berbeda. Yang pertama nun mati ketemu sin, khalaqal insana min. Yang kedua ketemu dengan so, suara menebal. Min salsalin, ketemu kaf maka dominan kepada huruf eng. Minka. Sekali lagi perhatikan. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Demikian yang pertama yang dibahas dalam tahapan ketiga, menyempurnakan nun mati dan tanwin. Selanjutnya adalah menyempurnakan pengucapan mim mati. Terutama saya tekankan pada mim mati bertemu dengan ba, atau di dalam ilmu tajwid disebut dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah mim mati yang diikuti oleh huruf ba. Kalau pertama, dalam tahapan pertama, satu hal yang mesti dikuasai adalah tahan suara, tidak boleh tergesa-gesa. Maka pada tahapan ini, mim mati bertemu dengan ba bukan saja mesti ditahan dan dimasukkan ke rongga hidung, akan tetapi mim mati bertemu dengan ba mesti dibaca dengan sempurna. Caranya kita baca mim dengan suara yang samar. Caranya kedua bibir kita direnggangkan, tidak sampai rapat secara sempurna. Contoh, tarmihim bihijarah. Tidak dibaca tarmihim bi. Mestinya tarmihim bi. Atau ayat yang lain misalkan alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidak dibaca alam ya'lam, lam bibirnya rapat, akan tapi direnggangkan alam ya'lam bi anna Allah yara. Itu hal yang penting diperhatikan di dalam mim mati, yaitu mim mati bertemu dengan ba. Selanjutnya adalah bahasan idgham. Pada kesempatan ini saya tidak akan membahas secara keseluruhan tentang idgham. Akan tetapi saya akan coba mempraktekkan beberapa hal yang memang dianggap penting diperhatikan oleh kaum muslimin semuanya. Yang pertama adalah idghamnya huruf to ke dalam huruf ta, di mana leburnya to ke dalam ta, tidak semua sifat yang dimiliki to masuk ke dalam huruf ta. Contohnya, la in basauta, tidak dibaca la in basatta. Tidak basatta tapi basauta. Sifat to, sifat itbaq yang dimiliki oleh huruf to masih tetap ada, sehingga ketika mengucapkan to bertemu dengan ta terdengar suara yang menebal, basauta. Kemudian yang kedua yang mesti diperhatikan dalam idgham adalah leburnya huruf ba mati ke dalam huruf mim yang terdapat di dalam surat Hud ayat 42. Ayatnya berbunyi irkab ma'ana. Dibaca tidak irkam ma'ana tetapi irkam ma'ana. Disertai dengan gunnah, ditahan, tidak boleh tergesa-gesa. Selanjutnya penyempurnaan pada tanda-tanda panjang, atau dalam ilmu tajwid ada satu bab yang disebut dengan ahkamul mad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas secara teori tentang ahkamul mad, karena pada tahapan pertama sudah cukup jelas saya kira bagaimana cara membaca tanda-tanda panjang dalam Al-Quran. Ingat baik-baik, saya ulang, bahwa pada prinsipnya selama tanda panjang tidak diikuti oleh hamzah, tasydid atau huruf sukun, maka suara di ayun tidak boleh kepanjangan.
Sebaliknya, ketika kita menemukan tanda panjang diikuti oleh hamzah, tasydid atau huruf sukun atau disukunkan, maka suara panjang melebihi kadar 2 harokat. Tentang ukuran-ukuran harokat ketika bertemu dengan huruf hamzah tasydid sukun, silakan hadirin kaum muslimin membuka buku yang telah kami susun untuk membantu kaum muslimin mempermudah mempelajari Al-Quran. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu poin saja, yaitu tentang mad lazim harfi, di mana huruf mad atau tanda panjang bertemu dengan huruf-huruf sukun di dalam huruf yang sering kita temukan di dalam awal-awal surat atau sering disebut dengan huruful muqatta'ah. Seperti misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat pertama, kita akan menemukan ada satu ayat yang terdiri dari rangkaian huruf. Ada alif, ada lam, ada mim. Itu yang dimaksud dengan huruf muqatta'ah. Ada beberapa kaidah yang mesti diperhatikan ketika kita membaca huruf-huruf muqatta'ah. Yang pertama, baca sesuai dengan nama huruf. Misalkan alif, lam, tidak boleh dibaca la. Mim, tidak boleh dibaca ma. Qaf, tidak dibaca dengan qa. Atau sod, tidak dibaca dengan so. Atau nun, tidak dibaca na, tapi dibaca nun. Kaidah yang kedua, perlakukan ketika kita mengucapkan huruf-huruf muqatta'ah sebagaimana kita membaca ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Di sana berlaku hukum mad. Kalau ada tanda panjang diikuti oleh huruf sukun dan tasydid, maka suara kita menjadi panjang. Yang kedua, kalau ada nun mati diikuti oleh huruf ikhfa, maka suaranya pun diikhfakan. Atau ketemu huruf-huruf yang mesti diidghamkan, maka mesti diidghamkan. Contohnya alif, lam, dan mim. Yang pertama dibaca alif. Alif, kemudian lam dibaca panjang, la, selama 6 harokat. Kemudian mim dibaca ditahan, tidak boleh tergesa-gesa, karena setelah mim mati diikuti oleh huruf mim, sehingga berlaku hukum idgham. Lam, mi-nya pun dibaca 6 harokat. Kenapa? Karena diakhiri oleh huruf mim yang sukun. Mim. Sehingga lengkapnya begini. Alif, lam, mim. Contoh lain misalkan ketika kita membaca surat Maryam ayat pertama. Di sana tertulis huruf kaf, ha, ya, ain, serta sod. Ingat tadi kaidah pertama, baca sesuai dengan nama huruf. Kemudian bila perlu dipanjangkan karena menemukan huruf sukun atau tasydid, panjangkan 6 harokat. Kemudian yang kedua, kalau ada nun mati bertemu dengan huruf-huruf ikhfa, diikhfakan. Perhatikan contoh berikut ini. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf dibaca 6, ha karena tidak diikuti oleh huruf sukun dibaca 2 harokat. Ya demikian pula dibaca 2 harokat, dan ai karena diakhiri dengan nun mati dibaca 6 harokat. Dan nun sukun diikuti oleh sad diikhfakan, so dibaca 6 harokat karena diakhiri oleh huruf da. Dan ingat, da mati harus ada sifat qalqalah. Ya, sad. Saya ulangi sekali lagi. Kaf, ha, ya, ain, sad. Demikian penyempurnaan dari tanda-tanda panjang. Selanjutnya, hal lain yang saya merasa perlu untuk menyampaikan dalam
marhalah ketiga atau tahapan ketiga ini adalah pembahasan tentang tafkhim dan tarqiq. Tafkhim artinya menebalkan suara dan tarqiq berarti menipiskan suara. Ada beberapa hal di mana suara kita masih terdengar menebal. Yang pertama, ketika mengucapkan huruf-huruf isti'la. Kaidahnya kullul musta'la al-mufakhamah. Setiap huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la harus dibaca dengan tebal. Baik dalam keadaan fathah, dhammah, kasrah ataupun dalam keadaan sukun. Contoh: kha, khi, khu, bauh, so, si, su, baus. Tidak baca bas, atau kalau huruf kha bah, tapi bauh, baus, bau, tidak bad tapi bau. Kemudian huruf gha misalkan tidak bag tapi bau, al. Kemudian huruf qaf dan ta karena dia memiliki sifat al-qalqalah ketika dalam keadaan sukun, maka qalqalah yang terdengar ketika mengucapkan qaf dan ta terdengar menebal suaranya. Jadi tidak dibaca ak, at, tetapi aq, alt, al-falaq, at'amahum, tidak at'amahum tapi at'amahum, iqra, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang mesti terdengar suara kita menebal adalah nun mati ketika bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Dan ini telah dibahas pada poin-poin sebelumnya. Yang ketiga adalah pengucapan lafaz Allah. Lafaz Allah dimanapun kapanpun, maka lam yang terdapat pada lafzul jalalah tersebut mesti ditebalkan. Allah, Rasulullah. Kecuali kalau lafaz Allah didahului oleh huruf yang berharokat kasrah, maka lam kembali dibaca dengan tipis, tarqiq. Contoh, bismillahi, tidak bismillah, bismillah. Hal yang keempat yang mesti dibaca tebal adalah beberapa kondisi huruf ra. Huruf ra mesti dibaca tafkhim atau dibaca dengan suara yang tebal ketika dia berharokat fathah atau berharokat dhammah, kemudian ra sukun didahului oleh fathah, contohnya akbar. Kemudian ra sukun didahului oleh huruf yang berharokat dhammah, contoh hatta zurtumul maqabir, tumul, suara ra tebal. Sementara yang berikutnya ra dibaca tebal pula ketika berhadapan dengan huruf-huruf isti'la. Contohnya misalkan inna rabbaka labil mirsad, tidak dibaca mirsad tapi mirsad. Kenapa? Karena setelah huruf ra diikuti oleh huruf isti'lah. Dan yang terakhir, ra sukun dipastikan dibaca dengan tafkhim manakala didahului oleh hamzah wasal. Contoh, irji'i ila rabbik. Tidak dibaca irji'i, akan tetapi irji'i ila rabbik. Demikian 4 hal yang suara kita mesti terdengar menebal ketika membaca Al-Quran. Yang berikutnya adalah huruf ra yang dibaca tipis. Ra dibaca tipis ketika dia berharakat kasrah, tajri. Atau ra sukun didahului oleh huruf yang berharakat kasrah. Maqabir, maqabir. Beda misalkan tadi dengan ra yang sukun didahului oleh fathah, akbar, atau dhammah, qubur.
Kalau berharokat kasrah sebelum ro, maka dibaca tipis. Khabir, qadir. Ya. Termasuk yang berikutnya adalah ro dibaca dengan tipis ketika didahului oleh huruf ya yang sukun. Contohnya, al-khair, al-khair. Demikian beberapa hal penting yang mesti saya sampaikan pada kesempatan ini di dalam VCD ini. Untuk selanjutnya ada beberapa hal yang mesti dipelajari yang tidak saya sampaikan di dalam kesempatan ini, tapi hadirin sekalian silahkan membuka buku yang telah kami susun. Selanjutnya adalah tahapan keempat, tahapan terakhir di dalam program tahsin kita ini. Di dalam tahapan keempat, kita akan membahas beberapa ayat di dalam Al-Quran yang tidak bisa dibaca kecuali dipelajari secara bertalaki, berhadapan langsung atau melihat secara langsung bagaimana seseorang atau guru kita mengucapkannya. Di antara hal-hal penting di dalam ayat gharibah, yang pertama adalah saktah. Saktah adalah berhenti sejenak ketika kita membaca Al-Quran tanpa bernafas selama 2 harokat. Ada 4 tempat di dalam Al-Quran yang mesti disaktah. Yang pertama adalah surat Al-Kahfi, akhir ayat pertama, awal ayat kedua. Contohnya, walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Jadi kalimat iwaja dengan qayyima tidak boleh disambung iwajan qayyima. Akan tapi disaktah dulu, berhenti tapi tanpa bernafas. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Yasin ayat 52. Di kalimat mim marqadina, berhenti tanpa bernafas selama 2 harokat kemudian disambung kembali. Perhatikan. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman. Ketiga, surat Al-Qiyamah ayat 27. Perhatikan berikut ini. Wa qila man raq. Sekali lagi, wa qila man raq. Dan terakhir adalah surat Al-Mutaffifin ayat 14. Ayat yang berbunyi, kalla bal rana ala qulubihim. Kalimat bal berhenti sejenak, tahan nafasnya selama 2 harokat, kemudian dilanjutkan kembali. Sekali lagi perhatikan. Kalla bal rana ala qulubihim. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah imalah. Terdapat di dalam surat Hud ayat 41. Ayatnya berbunyi, wa qala rukabu fiha bismillahi majraha. Dibaca imalah, dimiringkan. Jadi huruf ra yang berharokat fathah dibaca miring ke kasrah, sehingga bunyinya bukan majraha tetapi majreha. Majreha. Sekali lagi perhatikan. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Perhatikan sekali lagi. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Yang ketiga, ishmam. Terdapat di dalam surat Yusuf ayat 11. Pada kalimat la ta'manna. Ishmam adalah menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Perhatikan contoh berikut ini.
Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Perhatikan sekali lagi. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Jadi ketika kita membaca kalimat la ta'manna, kalimat manna, ketika kita menggunakan nun, maka dimonyongkan bibir kita. Selama kita menggunakan nun, maka bibir kita dimonyongkan. Perhatikan sekali lagi. Malaka la ta'manna. Perhatikan sekali lagi caranya. La ta'manna. Selanjutnya, pengucapan tashil terdapat di dalam surat Fussilat ayat 44. Tashil adalah pengucapan hamzah yang kedua di antara sifat hamzah dengan alif. Perhatikan contoh ayat berikut ini. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Perhatikan kalimat a'jami. Di dalam cetakan Indonesia tertulis a'jamiyun, sementara dalam cetakan Timur Tengah, Al-Qur'an cetakan Timur Tengah ditulis a'jamiyun dengan hamzah kedua dikasih bulatan hitam. Perhatikan cara membacanya. A'jamiyun wa 'arabi. Jadi tidak dibaca a'jamiyun atau a'jamiyun, tapi hamzah kedua dibaca dengan suara yang samar. A'jamiyun wa 'arabi. A'jamiyun wa 'arabi. Terakhir adalah pengucapan naql di dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Bi'sal ismu dibaca menjadi bi'salismu. Naql adalah memindahkan harokat hamzah ke huruf sukun sebelumnya. Kalimatnya asalnya bi'sal ismu, maka harokat hamzah dari kalimat al-ismu dipindahkan ke huruf lam sukun sebelumnya, sehingga kalimat asalnya bi'sal ismu dibaca menjadi bi'salismu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tahapan demi tahapan di dalam program tahsin. Mudah-mudahan bermanfaat dan segala kekurangannya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.